Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 5 Data Warehouse dan Business Intelligence akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, untuk anggota kelompok sendiri ada teman saya Clinton Christopher Simanulang dengan NIM 221402043 dan saya sendiri Galbida Fayustiawan dengan NIM 221402103. Next. Nah, di presentasi kali ini kami akan membawa topik data warehouse dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, menganalisis studi kasus data warehouse dengan mengangkat topik tantangan, solusi, dan hasil. Selanjutnya, bagaimana kebutuhan unik dari masing-masing kasus atau organisasi mempengaruhi desain dan implementasi data warehouse mereka. Dan yang terakhir, menurut pendapat Anda, mungkinkah masing-masing skenario di bawah ini diselesaikan tanpa memerlukan data warehouse? Jika bisa, berikan alasannya, dan jika tidak bisa, berikan juga alasannya. Next. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi, menganalisis studi kasus data warehouse di bawah ini dan mendiskusikan tantangan yang dihadapi selama implementasinya, bagaimana tantangan tersebut dihadapi. Selanjutnya, untuk case pertama itu ada case Amazon yang akan dibawakan oleh teman saya Clinton. Untuk Clinton, dipersilakan. Oke, yang pertama itu ada perusahaan Amazon. Tantangan yang dihadapi perusahaan ini ada berupa integrasi data dari berbagai sumber. Nah, Amazon ini sendiri memiliki banyak data dari e-commerce, AWS, konten digital, hingga periklanan. Nah, data yang berasal dari format struktur yang berbeda ini sulit digabungkan dan dalam satu warehouse yang berpusat. Kedua itu yaitu skalabilitas yang tinggi. Nah, karena volume data Amazon itu terus meningkat dengan cepat hingga mencapai petabyte bahkan exabyte, maka solusi yang mampu menangani beban kerja ini sehingga ketika solusinya dapat ditangani supaya database-nya tetap lebih efisien. Ketiga itu ada data analitik, data real time. Nah, Amazon itu sendiri membutuhkan insight dalam perhitungan detik untuk meningkatkan pengalaman pengguna seperti rekomendasi produk dan analisis tren pasar. Selanjutnya itu ada keamanan dan privasi data. Nah, keamanan dan privasi data ini sendiri, perusahaan Amazon itu menangani data pelanggan yang sangat sensitif, seperti informasi kartu kredit dan referensi perbelanjaan. Nah, perlindungan dari ancaman ini merupakan salah satu prioritas utama dari Amazon sendiri. Yang kelima itu ada biaya implementasi. Nah, pada biaya implementasi sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa membangun dan memelihara data warehouse itu tidak menggunakan eh, biaya yang biaya yang sedikit atau yang murah. Maka digunakanlah on-premise yang sangat karena menggunakan on-premise yang sangat mahal, Amazon harus menemukan solusi nih yang lebih efisien supaya dapat menggunakan data warehouse dengan biaya yang biaya atau efisien yang masuk akal atau yang bisa masih ditangani oleh perusahaan Amazon sendiri. Nah, untuk solusi dari 5 tantangan itu, yang pertama itu menggunakan Amazon Redshift sebagai solusi data warehousing. Di sini Amazon disarankan atau diberi solusi untuk menggunakan Redshift yang dipilih karena kemampuannya menangani penyimpanan dan analisis data skala besar dengan performa yang tinggi. Lalu data dari beberapa sumber yang diintegrasi ke dalam Redshift ini menggunakan pipeline data seperti AWS Glue dan AWS Data Pipeline. Kedua itu arsitektur terdistribusi dan scalable. Nah, Amazon sendiri itu menerapkan distributed data warehouse architecture. Artinya, yang memungkinkan data itu disimpan dalam berbagai server cloud untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas penyimpanan. Seperti itu. Nah, proses penyimpanan data ini dilakukan secara paralel untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan Amazon itu sendiri. Ketiga itu ada optimasi query dan indeks data. Nah, solusi ini dapat diterapkan dengan teknik columnar storage di Redshift untuk mempercepat pencarian data, sehingga indeksasi data dan cache memorinya digunakan untuk mengurangi waktu query dalam meningkatkan kecepatan analisis tersebut, sehingga pengalaman pengguna juga
dalam mendapatkan rekomendasi barang belanjaan di perusahaan Amazon dapat lebih masuk akal kepada mereka. Seperti itu. Selanjutnya itu ada solusi untuk keamanan berlapis dengan enkripsi dan akses kontrol. Nah, data yang dienkripsi dengan AWS Key Management atau KMS itu digunakan untuk melindungi data dari serangan cyber. Nah, implementasi implementasi akses kontrol polis juga digunakan untuk membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang. Terakhir itu ada mengadopsi model pay as you go. Nah, Amazon sendiri menggunakan layanan cloud yang memungkinkan mereka hanya membayar sesuai penggunaan sehingga lebih hemat dibandingkan infrastruktur yang on-premise. Dengan model ini nanti perusahaan Amazon itu dapat menghindari investasi besar yang dari awal dan tetap fleksibel dalam mengelola kapasitas data. Nah, setelah solusi ada hasil yang akan didapat dari solusi tersebut, yaitu yang pertama pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat. Nah, karena sudah menggunakan analisis real time yang memungkinkan, Amazon sendiri peningkatan penjualan Amazon sendiri itu akan meningkat dan personalisasi rekomendasi dan strategi penjualan juga akan membaik. Kedua itu efisiensi biaya dengan model cloud base. Nah, hasilnya ini memungkinkan perusahaan Amazon dapat mengelola biaya dengan lebih baik dibandingkan sistem yang tradisional atau manual. Lalu yang ketiga itu pengalaman pelanggan lebih baik. Nah, karena sudah mendapatkan analitik real time dengan rekomendasi yang sesuai dengan minat dari pelanggan, Amazon bisa lebih cepat beradaptasi dengan pasar tren dan strategi kompetitornya. Selain itu, sistem rekomendasi produk Amazon itu bisa memberikan saran yang relevan juga dengan lebih cepat seperti itu. Nah, hasil yang keempat itu yaitu keamanan berla keamanan data yang ditingkatkan. Karena sudah diberikan solusi yang tadi, maka sistem inskripsi dan akses kontrol itu dapat mencegah kebocoran data pelanggan seperti itu. Yang terakhir itu skalabilitas yang mendukung pertumbuhan bisnis. Setelah dilakukannya tadi skalabilitas tadi, maka hasilnya itu skalabilitas yang mendukung pertumbuhan bisnisnya, yang mana perusahaan Amazon itu dapat terus mengembangkan biayanya tanpa khawatir nih akan keterbatasan infrastruktur data seperti itu. Baik, terima kasih Clinton. Selanjutnya untuk case 2 UPS akan dijelaskan oleh saya. Next. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Untuk UPS sendiri itu merupakan perusahaan yang menangani jutaan paket yang harus dikirim di berbagai tujuan. Jadi perusahaan ini terletak di Amerika. Seperti mungkin kalau di Indonesia itu ada perusahaan yang namanya JNE. Jadi UPS ini menangani perusahaan yang bergerak di bidang sama seperti JNE, yaitu di bidang logistik, di mana volume pengiriman yang sangat besar, mereka menghadapi tantangan besar juga dalam memastikan bahwa setiap paket harus dikirim tepat waktu. Jadi untuk tantangannya itu yang pertama, ada kecepatan dan efisiensi rute yang kompleks. Jadi, nah, untuk kecepatan dan efisiensi rute yang kompleks ini, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena banyaknya user, banyaknya pelanggan yang ingin memakai jasa UPS, jadi mereka kesulitan dalam mengolah data yang banyak. Apalagi datanya itu berubah-ubah. Jadi seperti kita ingin pergi ke Brastagi, teman-teman. Nah, apabila kita pergi dari jam 3 atau jam 5, itu rutenya bisa berubah karena ada faktor seperti cuaca dan juga kemacetan dan yang lain-lain, teman-teman. Jadi, untuk masalah utama yang dihadapi UPS itu terletak pada efisiensi rute yang kompleks. Dan selanjutnya, yang kedua itu ada volume dan kecepatan data yang besar. Nah, untuk volume dan kecepatan data yang besar sendiri, UPS memproses lebih dari 300 juta permintaan pelacakan per hari. Jadi sistem harus dapat menangani analisis data dalam hitungan detik secara real time, sehingga perlu pengoptimalan dalam rute pengirimannya. Dan yang terakhir itu ada integrasi data yang kompleks. Sebelumnya, data UPS itu tersebar di berbagai sistem seperti database relasional DB2
sensor kendaraan, dan data GPS, sehingga mereka kesulitan dalam menggunakan data yang berasal dari sistem lama dan data real time. Oke, selanjutnya. Nah, dari tantangan-tantangan yang telah saya jelaskan barusan, terdapatlah solusi yang dikembangkan oleh UPS itu sendiri, yaitu solusi yang pertama yaitu proyek Orion, yaitu On-Road Integrated Optimization and Navigation. Nah, apa sih proyek Orion tersebut, teman-teman? Jadi, proyek Orion tersebut adalah eh, proyek di mana kita bisa mengimplementasikan data warehouse dengan menggunakan AI dan bisa eh, menemukan rute tercepat yang akurat secara real time. UPS menciptakan Orion sebagai solusi untuk mengoptimalkan rute pengiriman tersebut, teman-teman. Jadi, mereka menggunakan algoritma berbasis AI yang mampu menganalisis jutaan data dalam waktu singkat untuk menemukan rute paling efisien dari pengemudi. Jadi, untuk masalah pertama tadi, di mana rute tersebut s- bisa berubah-berubah dalam hitungan detik, mereka memberikan solusi yaitu proyek Orion, teman-teman. Jadi, bisa dijawab dengan menggunakan AI. Selanjutnya, UPS menggunakan sistem basis data berbasis big data seperti yang pernah kita pelajari di semester lalu, teman-teman, yaitu tentang big data sendiri, yaitu ada velocity, variety, dan sebagainya, teman-teman. Dan yang terakhir, UPS mengadopsi sistem berbasis big data menggunakan Hadoop cluster untuk mengelola volume data besar, yaitu dengan menggunakan HDFS untuk penyimpanan data, juga menggunakan MapReduce untuk pemrosesan data yang cepat. Selanjutnya ada Kafka Streaming untuk pengelolaan data secara real time, dan ada Scoop untuk memindahkan data SQL ke dalam Hadoop. Dan yang terakhir yang menggunakan Hive and Peak untuk menjalankan query pada data semi terstruktur. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk hasilnya sendiri dari proyek Orion tersebut, efisiensi operasional yang signifikan. Nah, karena efisiensi proyek yang signifikan, UPS berhasil menghemat 100 juta miliar perjalanan per tahun. Selanjutnya, pengurangan 100.000 ton emisi karbon yang berdampak positif bagi lingkungan, dan juga menghemat 1,5 juta galon bahan bakar per tahun karena UPS menerapkan konsep Orion tersebut. Jadi mereka dapat menemukan rute yang paling cepat tanpa harus memboros bahan bakar gitu, teman-teman. Selanjutnya ada peningkatan kecepatan dan akurasi pengiriman. Nah, seperti hal tadi, karena data-data yang tersebut sudah tidak terstruktur lagi dan berubah menjadi data terstruktur. Jadi akurasi pengirimannya itu berubah tanpa, maksud saya tidak berubah tanpa adanya gangguan apapun. Dan selanjutnya ada keunggulan kompetitif yaitu dengan data driven decision making, UPS meningkatkan daya saingnya di industri logistik global ya. Tentu saja di tujuan akhirnya itu ada tujuan ekonomi, teman-teman. Jadi keunggulan kompetitif ini UPS bisa bersaing dengan perusahaan lain di dalam kancah internasional. Dan untuk hasil yang saya sebutkan tadi, saya mengambilnya di referensi di link yang di bawah ini, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Bandingkan dan bedakan dua studi kasus data warehouse tersebut, bagaimana kebutuhan unik dari masing-masing organisasi mempengaruhi desain dan implementasi data warehouse mereka. Oke, next. Yang pertama untuk case satu ada Amazon yang akan dijelaskan oleh teman saya, Clinton. Terima kasih kepada Bang Galvin. Berikut adalah beberapa faktor utama eh, atau kebutuhan unik yang mempengaruhi desain dari data warehouse perusahaan Amazon sendiri. Yang pertama itu adalah volume data yang sangat besar. Nah, Amazon ini membutuhkan sistem yang mampu menangani hingga petabyte data dengan performa tinggi, sehingga memilih distribusi cloud arsitektur. Kedua itu kebutuhan analitik real time. Seperti yang sudah saya jelaskan di tantangan sebelumnya, Amazon itu harus memberikan rekomendasi produk dalam hitungan detik, sehingga mereka menggunakan columnar
storage, dan parallel processing untuk meningkatkan kecepatan query mereka. Lalu ketiga itu ada keamanan data yang ketat. Mengingat Amazon itu menyimpan data pelanggan nih, keamanan keamanan itu menjadi prioritas dengan enkripsi dan akses kontrol multi level. Selanjutnya itu eh, multi sumber data dari berbagai bisnis. Nah, data warehouse itu mampu harus harus mampu mengakomodasikan data dari e-commerce, AWS, periklanan, dan konten digital, sehingga integrasi dan data menjadi tantangan utama mereka. Lalu eh, selanjutnya itu ada fleksibilitas dan skalabilitas. Nah, Amazon terus berkembang sehingga perusahaan itu membutuhkan solusi yang mudah diperluas tanpa gangguan operasional seperti itu. Selanjutnya untuk UPS akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, untuk kebutuhan unik UPS sendiri, yang pertama UPS memiliki kebutuhan unik dalam mengelola data rute dan logistik secara real time. Nah, jadi mungkin perbedaannya dengan Amazon tadi, UPS itu lebih berfokus kepada rute, teman-teman. Jadi seperti penerapannya itu ada di Google Maps yang bisa berubah secara perhitungan detik dengan rute yang berbeda. Nah, selanjutnya, data warehouse, mereka harus mampu menangani volume data yang besar dan memiliki komputasi yang cepat. Nah, jadi dalam hitungan detik itu, teman-teman, seperti halnya e-commerce pada umumnya, jadi lalu lintas datanya itu sangat cepat dan bervariasi. Jadi, data warehouse di mereka itu membutuhkan komputasi yang sangat cepat dan secara real time. Dan yang terakhir, UPS memanfaatkan big data untuk mengoptimalkan efisiensi pengiriman sehingga memerlukan sistem yang terintegrasi dengan sensor, GPS, dan data pelanggan. Jadi, data pelanggan itu terintegrasi dengan sensor dan GPS sehingga si pengirim paket atau si pegawai dari UPS itu dapat mengirim paket secara efisien tanpa harus mengorbankan waktu, tenaga, dan juga bahan bakar sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal, teman-teman. Oke, selanjutnya perbedaannya Oke, sendiri akan dijelaskan oleh untuk teman saya. perbedaannya dapat dari sini da- data warehouse itu pada Amazon itu sangat penting untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala yang besar dengan efisiensi yang tinggi. Dengan distribusi cloud arsitektur, Amazon dapat menangani petabyte data dari berbagai bisnisnya seperti e-commerce, AWS, periklanan, dan konten digital. Sedangkan data warehouse pada UPS ini lebih berfokus pada pengoptimalan dalam pemilihan rute pengiriman di dalam penerapannya, sehingga lebih berfokus pada penggunaan sistem yang terintegrasi dengan sensor GPS untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga sekaligus pertanyaan terakhir, teman-teman, menurut pendapat Anda, mungkinkah masing-masing skenario di bawah ini diselesaikan tanpa memerlukan data warehouse? Jika bisa, berikan alasannya, dan jika tidak bisa juga, maka berikan juga alasannya. Oke, next. Case satu Amazon akan dijelaskan teman saya Clinton. Nah, untuk Amazon sendiri ini jelas tidak bisa ya, karena skenario ini tidak bisa diselesaikan tanpa data warehouse. Karena Amazon itu menangani hampir miliaran transaksi per hari yang tidak dapat dikelola efisien dengan database biasa. Tanpa data warehouse, analitik real time akan sangat lambat, integrasi data dari berbagai unit bisnis menjadi sulit, dan resiko kebocoran data itu dapat meningkat. Data warehouse itu memungkinkan pengolahan data dalam skala besar dengan performa yang tinggi, sehingga analisisnya juga terpadu, serta keamanan yang optimal dapat menjadikan solusi yang tak tergantikan nantinya. Ya, selanjutnya untuk case UPS akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sama juga seperti Amazon, teman-teman, untuk UPS sendiri itu tanpa menggunakan data warehouse itu tidak bisa, teman-teman. Karena data warehouse memainkan peran yang sangat penting dalam sistem Orion. Yang solusinya tadi, teman-teman, tanpa data warehouse, UPS tidak akan bisa menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah besar secara efisien.
Dengan data warehouse, UPS dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti sensor kendaraan, GPS, dan sistem logistik mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan analisis secara real time dan membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan rute pengiriman. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Ini stop apa recording. tuh?